Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kiranya kesamaan dari yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis dan Nabi Samuel? Paling sedikit ada satu, yaitu karunia membeda-bedakan roh, discernment. Lihat 1 Korintus bab 12 ayat 10. Pada saat Samuel bertemu dengan Isai dan anak-anaknya di Betlehem untuk mengurapi salah seorang anak Isai yang telah dipilih Tuhan Yahweh sebagai raja guna menggantikan Saul, dia dapat mengatakan bahwa hanya satu, Daud, yang cocok. Hal itu berhasil dilakukannya karena dia senantiasa mendengarkan suara Yahweh untuk mengetahui kehendaknya. 1 Samuel bab 16 ayat 6-12. Berabad-abad kemudian, Yohanes sedang membaptis orang banyak di Sungai Yordan ketika Yesus mendatanginya. Melihat dia, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Yohanes bab 1 ayat 29. Saudara-saudari yang terkasih, discernment adalah sebuah karunia spiritual, karunia roh yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus. Artinya kita semua. Allah ingin kita terus memelihara karunia ini dan belajar bagaimana menggunakannya. Bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita dan kehendaknya dalam berbagai situasi yang kita hadapi sehari-hari apabila kita tidak belajar bagaimana melatih atau mempraktikkan karunia yang sangat berharga ini. Pada tingkat tertentu, kita semua memiliki kemampuan dasar untuk membeda-bedakan antara yang baik dan yang buruk, juga antara kebenaran dan dosa. Akan tetapi, pada tingkat yang lebih mendalam, kita mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan antara benar dan salah terkadang dapat menjadi tidak jelas. Untuk daerah abu-abu ini, kita harus lebih berhati-hati. Pertama-tama, kita perlu membawa isu yang kita hadapi dalam doa dan mohon Allah untuk memperoleh kejelasan. Lalu, kita pun perlu memeriksa hati batin kita. Apakah yang memotivasi kita?
bagaimana alternatif-alternatif pilihan yang sedang kita pertimbangkan itu? Apabila kita menggunakan perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran gereja sebagai tolak ukur, bagaimana alternatif-alternatif pilihan kita itu apabila kita bandingkan dengan apa yang kita ketahui tentang karakter Allah dan rencana-rencananya bagi diri kita? Kemudian, dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus mengambil keputusan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mampu untuk melakukan discernment bagaimana dia harus hidup karena dia senantiasa berada dekat dengan Roh Kudus. Demikian pula dengan Samuel yang senantiasa mendengarkan suara Yahweh. Bagi dua orang pilihan Allah ini, karunia membeda-bedakan roh ini tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup mereka sendiri, melainkan juga memampukan mereka membaca hati orang-orang lain dan mendeteksi gerakan-gerakan Roh Kudus di dunia sekeliling mereka. Bagi mereka dan juga bagi kita, discernment tidak kurang daripada wawasan ke dalam pikiran dan hati Allah sendiri. Itulah sebabnya mengapa spiritual discernment lebih daripada sekedar pemikiran rasional yang baik. Yang sangat menentukan dalam suatu proses discernment ini adalah penyerahan diri kepada Allah. Apakah kita rendah hati mau menyerahkan diri kepada rencana dan kehendak Allah? Saudara-saudari yang terkasih, kadang sepatah kata yang kasar, yang ketus, membuat kita sakit hati sampai bertahun-tahun. Sikap ceria dan kegembiraan selama ini tersapu habis hanya karena sepatah kata kasar dan ketus. Lalu kalau orang bertanya mengapa, maka kita akan menjawab, kata-kata itu sungguh amat sangat menyakitkan. Benarkah kata-kata kasar dan ketus begitu menyakitkan? Ataukah kita yang terlalu lemah? Jawabannya bukan. Kita tidak lemah dan kata-kata kasar atau ketus pun tidak ada apa-apanya. Inti permasalahannya adalah hati kita yang terlalu tinggi. Tinggi hati membuat harga diri, gengsi, dan keinginan dihormati semua ikut menjadi tinggi. Tinggi hati membuat kita merasa diri terhormat, mulia, dan sempurna. Sikap inilah yang membuat kita gampang untuk tersinggung, mudah untuk sakit hati, dan berprasangka buruk. Tinggi hati membuat kita rapuh dan jiwa kita menjadi lemah. Jika kita mau menjadi kuat, belajarlah rendah hati setiap saat, maka kata-kata kasar dan ketus sekalipun tidak akan pernah membuat kita sakit hati. Yang ada malah akan membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Kerendahan hati membuat kita tenang, hening, namun tegar bagai samudra yang mengambil tempat paling rendah. Rendah hati membuat kita bebas leluasa. Rendah hati adalah sumber kekuatan, sukacita, dan kedamaian hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu yang tunggal telah tampak sebagai manusia dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun
dapat kami sesuaikan dengan hidupnya berkat bantuan rahmat-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.